Halo semuanya, mari ikuti perjalanan kami untuk berkunjung dan belajar di dalam Museum Bank Indonesia. Hari ini kami juga sekaligus menikmati transportasi umum yaitu Transjakarta. Untuk menuju ke Museum Bank Indonesia dari halte Transjakarta Kalibesar, aksesnya cukup mudah dan juga tidak terlalu jauh untuk kami yang berjalan kaki. Di perjalanan, kami juga disuguhi dengan keindahan bangunan-bangunan tua yang tampak masih berdiri kokoh walaupun beberapa seperti tak terawat, namun itu membuat bangunan tersebut terlihat seperti peninggalan masa lalu yang menjadi saksi bisu perubahan zaman. Di jembatan yang kami lalui, kami juga melihat monumen penanda permukaan tanah di Jakarta Pusat tahun 1974. Jalan sedikit, kita akan bertemu dengan plang menuju arah Museum Bank Indonesia. Faktanya bahwa Kali Besar adalah kanal bersejarah yang dahulu dikenal sebagai The Groot River, yaitu jalur perdagangan penting era VOC. Seperti yang kita tahu bahwa Museum Bank Indonesia berlokasi di Kota Tua, Jakarta. Museum Bank Indonesia menjadi museum atau cagar budaya diresmikan pada 21 Juli 2009. Gedung museum ini dulunya adalah gedung The Java's Bank atau Bank Jawa yang dibangun pada tahun 1828 dan Bank Sentral Hindia Belanda yang dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Bangunan yang sudah lama berdiri ini masih terlihat gagah, kokoh dan juga terawat dengan dominasi warna putih pada bangunan ini yang menambah kesan megah. Lokasinya sangat strategis, terletak di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 3, Jakarta Barat. Bersebelahan dengan Museum Mandiri menjadikannya bagian dari kompleks wisata sejarah Kota Tua. Jam operasionalnya biasa buka pada hari Selasa hingga Minggu dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 per orang. Untuk kami yang membawa kartu pelajar akan mendapatkan tiket gratis. Ruangan pertama, kami memasuki ruangan yang menjelaskan bagaimana kondisi perdagangan di masa Hindia Belanda. Di ruangan ini juga terdapat rempah-rempah yang dulu menjadi sumber atau barang yang diperdagangkan. Terdapat pula miniatur kapal layar yang digunakan untuk menjelajahi samudra. Kami juga melihat sejarah para tokoh-tokoh yang menjelajahi samudra. Ada Marco Polo, Laksamana Cheng-ho, Johann Sebastian Elcano, Alfonso de Albuquerque, Cornelis de Houtman, dan juga Sir Thomas Stamford Raffles. Ini adalah diorama yang menggambarkan bagaimana suasana kantor perbankan lama. Terlihat manekin yang sedang beraktivitas di kantor bank zaman dahulu. Ini adalah panel mata uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan mata uang pertama diterbitkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Logo Bank Indonesia dari masa ke masa terus berevolusi karena Bank Indonesia ingin merefleksikan transformasi Bank Indonesia sebagai lembaga yang terus berkembang dan relevan dengan zaman. Pada 1828, Raja Willem I mengeluarkan oktroy yang mendasari pendidikan Bank Jawa sebagai bank sirkulasi dan fasilitator perdagangan awal. Mari masuk pada periode pertama 1953 sampai 1959. Pada masa ini terjadi transisi Bank Jawa jadi bank sirkulasi nasional dihadapi tantangan inflasi tinggi dan krisis devisa, serta situasi politik juga tidak stabil. Lalu masuk pada periode kedua pada tahun 1959 sampai 1966, di mana Indonesia melakukan 1. Fokus pembangunan proyek mercusuar untuk mengutamakan pembentukan identitas negara. 2.
kondisi ekonomi yang terabaikan alias ekonomi melemah. Mari kita masuk pada periode ketiga, yaitu tahun 1966 sampai 1978. Periode ini sangat mementingkan kesejahteraan melalui potensi ekonomi lokal. Dan pemerintah juga mengadakan kampanye menabung tidak hanya di bank, tetapi juga di celengan. Dan mari masuk pada periode keempat. Pada tahun 1983 sampai 1997. Di ruangan ini menjelaskan era di mana ekonomi Indonesia mulai sangat terbuka terhadap investasi asing. Replika pesawat ini melambangkan masa kejayaan industri strategis Indonesia, terutama saat peluncuran pesawat N250 Gatot Kaca karya B.J. Habibie. Mari masuk pada periode kelima. Bagian ini adalah bagian yang paling emosional karena menceritakan peristiwa rupiah sempat terjun bebas pada tahun 1997 sampai 1998. Mesin ATM yang rusak ini, lalu ada juga motor yang digantung. Motor ini hangus, pengingat visual akan kerusuhan Mei 1998. Mari beralih pada periode 6. Bank Indonesia itu merdeka atau jadi independen supaya fokus jaga rupiah tanpa diganggu urusan politik. Yang terakhir, periode 7. Bank Indonesia mulai berbagi tugas sama OJK. Jadi sekarang Bank Indonesia jaga ekonomi makro dan sistem pembayaran. Sementara OJK yang jagain bank-bank dan lembaga keuangan tempat kita simpan uang. Mencari berkah melalui bank syariah. Tujuan utama bank syariah adalah menyediakan jasa perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam untuk mendorong keadilan, transparansi, serta pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, kalau tadi kita sudah lihat sejarah umumnya, sekarang kita masuk ke dapur tempat kebijakan ekonomi kita dimasak. Diorama-diorama ini menggambarkan suasana kerja sehari-hari para direktur Bank Indonesia pada masa awal. Bayangin deh, di tengah situasi politik yang lagi nggak stabil dan banyak pemberontakan di daerah saat itu, mereka harus tetap fokus jaga nilai rupiah agar ekonomi tetap berjalan. Setelah aku masuk ke ruangan-ruangan itu, aku sadar kalau menjaga stabilitas ekonomi negara itu bukan tugas yang main-main. Oke, petualangan kita belum selesai, masih ada satu area lagi yang paling berkilau. Yuk, ikutin kita terus. Tapi aku mau tunjukin dulu nih ke kalian, kalau di lorong-lorong museum ini juga juara banget buat foto-foto. Arsitekturnya bergaya neoklasik dengan jendela-jendela besar dan pilar-pilar tinggi. Seru banget kan bisa jalan-jalan bareng teman sambil belajar sejarah tanpa merasa bosan. Sekaligus menikmati keindahan bangunan zaman Belanda yang masih berdiri tegak sampai saat ini. Kami juga sempat berfotoria di daerah lorong-lorong tersebut. Yuk lihat. Kita masuk ke salah satu ruangan paling estetik di sini, namanya ruang hijau. Dulu ini adalah ruangan bergengsi tempat Gubernur Bank Indonesia berkantor dan menerima tamu-tamu penting. Nah, foto-foto yang tadi kalian lihat itu adalah lukisan-lukisan atau foto-foto mantan Gubernur Bank Indonesia dari masa ke masa. Vibes-nya serius tapi megah banget ya. Setelah menikmati ruangan-ruangan estetik, mari masuk ke ruangan yang penuh dengan kilau. Di sini ada piramida tumpukan batang emas yang melambangkan cadangan devisa negara. Tenang, ini replika ya, tapi sensasinya tetap bikin silau. Kita jadi bisa bayangin gimana banyaknya harta negara yang disimpan ke berangkas sekuat ini. Tahu gak guys, ada hal yang paling seru di dalam ruangan ini. Ada bagian interaktifnya. Kita bisa coba angkat batang emas asli lewat lubang kecil ini. Ternyata emas itu berat banget ya, lebih berat dari yang aku bayangin. Kalian harus coba sendiri ke sini buat ngerasain sensasinya. Mari kita beralih ke ruangan selanjutnya. Ada ruangan koleksi numismatik. Ruangan ini menggunakan pintu berangkas yang tebal dan kokoh. Kira-kira apa sih pamerannya? Nah, ternyata pameran di ruangan ini adalah
menampilkan jenis mata uang baik dari berbagai negara internasional maupun perkembangan mata uang nasional dari zaman kerajaan hingga masa kini, sehingga pengunjung dapat melihat secara langsung evolusi dan keragaman mata uang di dunia. Gak cuma soal uang, karena keindahannya, Museum Bank Indonesia ini juga menjadi surganya pecinta arsitektur. Gedung ini punya gaya neoklasik yang megah banget. Di ruangan terakhir, kita dijelaskan bahwa detail setiap sudutnya dari pilar tinggi sampai ukiran halus di dindingnya, semua punya cerita sejarah yang mendalam. Buat kalian yang mau lihat kemegahan gedung ini secara keseluruhan, ada maket super detail di sini. Dari sini kelihatan jelas banget ya, gimana rapinya tata letak gedung Bank Indonesia ini. Jalan-jalan di sini beneran bikin ngerasa kita lagi di Eropa ya guys. Tapi ini di Jakarta. Oh ya guys, sebelum kita keluar dari museum, ternyata juga ada loh market di dalam museum ini. Jadi market ini isinya adalah merchandise Museum Bank Indonesia. Nah, kalau kalian dari luar kota atau bahkan kalian dari luar negeri, bisa banget nih bawa pulang oleh-oleh dari Museum Bank Indonesia ini. Wah, gak kerasa banget ya petualangan kita sudah mencapai akhir nih guys. Puas banget sih rasanya hari ini bisa belajar sejarah ekonomi sampai ngerasain jadi orang kaya. Kita ada di ruangan emas. Museum Bank Indonesia bener-bener worth to visit buat kalian yang lagi di Jakarta atau liburan di Jakarta yang bingung mau kemana. Let's go ke Museum Bank Indonesia. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.